Garis Dreamers sebelum sini dan video ini kita akan prediksi One Piece untuk chapter 1084. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Those doors, I'm a fool for your love. Nah, di mana semua kemampuan dari Komandan Revolusioner sudah kita ketahui, yang bahkan tinggal satu orang lagi, dan tentu saja dia adalah sang Supreme Commander, yaitu Monkey D. Dragon. Nah, pastikan sebelum kalian komen atau cuma baca judul doang, kalian bisa tonton video sampai habis ya, agar membuktikan literasi dan SDM yang baik, karena One Piece itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah, jadi pastikan siapkan kopi, jangan lupa menu besar, ambil posisi PW, and wadidaw. Nah, dimana di chapter 1083 kemarin kita mendapatkan satu buah iblis baru yang dimiliki oleh sang komandan dari pasukan revolusioner. Yang sejujurnya kemampuan ini adalah kemampuan yang sangat-sangat gila sekali milik Karasu, dimana butuh waktu yang cukup lama dari chapter 903 sampai 1083 bagi Oda untuk mengungkap buah iblis yang dimakan karakter ini. Padahal dua karakter komandan lainnya Oda langsung membuktikannya di chapter yang sama, yaitu Belo Betty dan Morley. Untuk Belo Betty, dia memakan Kobu Nomi yang membuatnya dapat memberikan buff kepada orang lain dengan kampanye dari benderanya. Hal ini terlihat jelas saat dia membuff rakyat biasa di Lucia yang bahkan bisa mengusir sekelompok bajak laut. Dimana kemampuan ini sebenarnya sangat-sangat berguna sekali bagi pasukan revolusioner. Dimana di sisi lain, Lindbergh yang sepertinya terfokus ke inovasi-inovasi luar biasanya dan kepintarannya ibarat roket di Guardian of Galaxy. Jangan lupa juga dia adalah seorang suku Ming yang pastinya bisa berubah mode sulong. Dan Morley, dia ini memakan buah iblis Oshioshinomi yang dapat memanipulasi tanah dan membentuknya sekeinginan dia. Terungkap dia pula yang menciptakan surga di Impel Down level 5,5. Jadi sebenarnya kemampuan dari Morley ini tidak bisa kita remehkan, toh bukankah dia juga adalah seorang ras Elbaf. Nah, dimana untuk Karasu yang anehnya sekali, Oda baru nge-spill nama buah iblisnya setelah sekian lama, dan ternyata nama buah iblisnya adalah Nomi yang membuatnya menjadi manusia Black Smoke lah, atau asap hitam. Yang sejujurnya cukup aneh, mungkin saja dia bagian dari Logia karena bentukannya sama seperti alam atau tubuhnya tidak solid lah. Tetapi walaupun begitu, bisa saja dia ini adalah buah iblis Paramecia tipe spesial seperti kata kuring, karena suit ini terbentuk dari semacam bahan kimia yang untuk hal ini kita butuh konfirmasi dari Oda Sensei. Tapi satu yang jelas adalah mereka hanya berempat, yang bahkan 1 versus 1 sih untuk admiralnya, karena terlihat Karasu versus Fujitora dan Morley versus Ryukyugyu. Tapi seakan-akan Oda membuat impression kepada kita kalau mereka ini bisa bertarung seimbang. Admiral yang bisa dibilang ini adalah sosok yang menjadi pilar utama dari Angkatan Laut. Yang walaupun kita tahu Admiral sendiri harus menahan kekuatannya karena mereka berada di daerah Tenryubito, yang bahkan ada satu Tenryubito sialan yang berkata, jika ada seseorang yang terluka akibat perbuatanmu, kau akan dihukum gantung. Yang aduh, ini definisi beban banget nih untuk para Tenryubito. Ya wajar mereka tidak bisa bertarung secara all out. Tetapi ketika kita melihat di chapter 957 bagaimana Fujitora dengan penuh perban di tubuhnya, itu saja sudah membuktikan kalau pasukan revolusioner bisa melawan balik sosok seperti Admiral ini. Atau bukankah mereka lagi-lagi hanya berdua saja, di mana Lindbergh yang sibuk dengan budak dan Sabo pergi ke Kastil Pangaea. Yang jadi dari sini bisa kita asumsikan kekuatan dari Komandan Revolusi saja sudah sekuat itu. Yang pastinya akan menjadi pertanyaan, bagaimana dengan komandan besarnya alias Monkey D. Dragon? Dimana menurut saya revolusioner sendiri, jika Karasu memakan buah iblis Logia, maka ada kemungkinan 3 member dari mereka ini memakan buah iblis Logia juga. Karena bukankah untuk Sabo kita tahu dengan merah-merah Nomi yang berarti api, dan Dragon jangan-jangan jika dia Logia, kira-kira buah iblis apa yang cocok untuk Dragon ini? Menurut saya buah iblis yang sangat baik adalah Kaze Nomi. Ya benar, Kaze yang berarti angin sangat memungkinkan dimakan oleh Dragon. Yang lagi-lagi jika kita ingat dari Naruto, angin ini bisa membuat api semakin besar, atau Dragon bisa mensupport Sabo semakin besar. Aduh, udah kayak Naruto sama Sasuke aja nih nanti ujung-ujungnya. Nah, dimana seperti kita tahu dari angin sendiri selalu menjadi bagian dari dalam diri Dragon dimanapun dia berada.
Mulai dari awal kemunculannya yang langsung membantu kapten kita yaitu Luffy dengan angin besar, dan bahkan sepertinya petir yang tercipta pun adalah perbuatan dari Dragon. Bahkan serangan ledakan yang Dragon lakukan di flashback Sabo dan Luffy pun itu saja sudah seperti hembusan angin yang akhirnya membuat jalur untuk para pemulung-pemulung yang di sana berhasil kabur dengan mereka. Tetapi sebenarnya satu yang paling mencurigakan menurut saya adalah saat dia menolong Sabo di tengah air. Yang itu pun sangat aneh sekali, seakan-akan Dragon dapat melayang di atas laut, dan bahkan jika kita tarik di panel yang lebih jauh lagi, ketika dia membawa Sabo ke dalam kapalnya, terlihat di situ jika Dragon seakan-akan baru saja berubah dari bentukan angin ke bentukan manusia biasa, yang kalian bisa lihat lah efeknya seperti ini. Yang apakah jangan-jangan dia benar-benar seorang Logia angin? Atau bukankah nama kapalnya saja sudah bagian dari angin, yaitu Wind Granma? Ya benar, dia ini pemilik kapal yang full hitam yang dimiliki oleh Dragon. Sebentar, full hitam? Apakah itu adalah kapal yang dimaksud oleh Laffy sebagai seseorang yang memiliki rod Poneglyph terakhir dan bahkan bisa menciptakan pusaran air? Plus juga jika seperti itu, apakah dia seorang dengan luka bakar? Yang bahasan itu sebenarnya sudah pernah saya bahas lengkap di video ini. Jika kalian penasaran ya, langsung klik kartu di atas kanan. Dan kembali ke Dragon lagi, yang memang ada kemungkinan dia memakan Logia Kazekazenomi, tapi tidak menutup kemungkinan juga jika ternyata dia memakan Mythical Zone yang dapat mengendalikan angin. Yang coba kalau kalian lebih suka poin mana nih, Mythical Zone model angin atau langsung Logia angin ini sendiri? Tapi sejujurnya menurut saya Dragon tanpa buah iblis pun sudah sangat-sangat kuat sekali. Toh lihat saja anak didiknya yaitu Sabo, dimana awalnya dia cuma modal haki doang, tetapi sudah sehebat itu yang bahkan bisa mencapai sebagai orang nomor 2 di pasukan revolusioner dan sebagai Chief of Staff di usia yang sangat muda. Dimana dari sisi haki jelas lah ya, untuk Sabo ini sangat-sangat kuat sekali. Yang tidak hanya itu saja, ada satu hal unik juga yang kita dapatkan dan sejauh ini baru Sabo lah yang bisa menggunakannya. Dan itu adalah Ryunosuken atau teknik cakar naga yang dia lakukan. Pertama kali kita melihat teknik ini melalui Sabo di pertarungan Colosseum, yang seharusnya bisa kita tebak lah ya, jika teknik ini entah original atau tidak, tetapi yang mengajarinya kemungkinan besar Dragon. Dan bukankah Sabo kecil tidak menggunakan teknik-teknik seperti itu karena dia murni pentungan pipa doang lah, selalu dia bawa-bawa sampai sekarang. Yang menariknya juga, teknik cakar naga ini oleh Dragon yang mungkin diciptakan juga untuk menghajar naga alias naga langit dengan tanda identiknya yaitu di tapak naga Hoof of the Dragon. Yang tapak naga ini jadi inget game Getampet nih. Coba ada lulusan Getampet nggak? Tuliskan di kolom komentar ya. Nah, dimana Hoof the Dragon yang dibakar oleh Sabo di Marjos ini bukankah akhirnya saling terhubung satu sama lain dengan pasukan revolusioner yang dipimpin oleh Dragon. Nah, lalu terkait Holy Knight ini sendiri bagi kita adalah hal yang sangat-sangat baru sekali, dimana tanpa ada sounding sebelumnya atau apapun, yang tapi jika kita melihat Eva dan Dragon seakan-akan mereka sudah mengetahui semua hal tersebut. Yang sebenarnya ini yang buat kita sangat penasaran sekali bagaimana kedua orang ini bisa tahu terkait Holy Knight, padahal tidak ada sebutan sama sekali oleh Angkatan Laut, Gorosei atau apapun itu, tetapi pasukan revolusioner bisa mengetahui hal itu. Apakah Dragon juga sebelumnya ada hubungan dengan Holy Knight ini? Dimana sebenarnya banyak teori yang bilang jika itu adalah klonnya atau bahkan Dragon pernah menjadi bagian dari Holy Knight. Yang ini pun sebenarnya sudah pernah saya bahas di bahasan chapter kemarin. Jadi dari semua kemampuan revolusioner yang sangat-sangat gila sekali, tetapi masih tersimpan satu karakter ini alias Dragon yang diperkenalkan sejak chapter 100, tetapi sudah 10 kali lipat lebih di chapter 1083 masih belum terungkap kekuatannya seperti apa. Yang saya yakin kemampuannya nanti pasti benar-benar mengguncang dunia ini. Dan jika kita lihat rekor Oda sejak chapter 1078, dia selalu mengeluarkan fakta-fakta dan hal luar biasa di tiap chapternya, yang tidak menutup kemungkinan chapter 1084 nanti akan tutup juga dengan hal yang sangat epic, yang sebenarnya hal ini pun bisa saja menjadi penutup komik yang sangat-sangat luar biasa. Yang kalau menurut kalian kayak gimana nih? Coba tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Nah, dimana kami dari DNMers juga punya desain khusus untuk pasukan revolusioner, yang bahkan ada quotes yang luar biasa, "You can jail revolutionary, but you cannot jail the revolution."
dengan tampilan seperti yang kalian lihat di gambar ini, yang bahkan sudah banyak testimoni dari nakama-nakama kita yang sudah menggunakan kaos yang luar biasa ini. Yang bahkan ada yang buat testimoni super lengkap seperti Mas Indra Tomo ini. Nah, buat kalian yang pingin, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video ya. Dan setelah memesan, kalian bisa post di story atau post di Instagram kalian sama seperti Mas Indra Tama tadi ya. Yuk, tingkatkan terus status sibuk kalian dengan merchandise dari DNM ini. Nah, jadi itu untuk video kali ini, kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.